Halo sahabat CL TV, senang sekali berjumpa dengan Anda semua. Di kesempatan yang istimewa ini, CL TV mau menginformasi bahwa channel ini sedang dalam tahap pengembangan menuju siaran TV online pada umumnya. Menurut rencana, akan segera diluncurkan pada bulan Desember 2021. Dengan siaran 4 bahasa antara lain Tetun, Indonesia, Portugis, dan Inggris. CL TV memiliki beberapa pembahasan seperti Patriot Tak Dikenal, The Editor, Insight, Gastronomi, Misteri, Sejarah, Pariwisata, Perfilman, Inovasi Teknologi, Talk Show, dan Musik. Tetapi bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar Anda tetap dapat informasi-informasi bermanfaat selanjutnya dari CL TV. Kenapa kebanyakan masyarakat Timor Leste lancar berbahasa Indonesia? Jikalau Anda penasaran tentang hal itu, ini video yang tepat buat Anda. Semenjak berpisah dengan Indonesia pada 1999 dan kemudian diakui kemerdekaan Timor Leste oleh PBB pada 2002, Timor Leste menetapkan bahasa Tetun dan Portugis sebagai bahasa resminya. Hanya mengingat ada sejarah erat dengan Indonesia, apakah orang Timor Leste masih memahami bahasa Indonesia? Tentunya iya. Selain kedua bahasa resmi yang ditetapkan, sebenarnya pemerintah Timor Leste juga meminta warganya mempelajari bahasa Inggris. Hanya mungkin karena sudah kadung memiliki sejarah yang erat, warga Timor Leste masih banyak yang menguasai bahasa Indonesia. Lokasi Indonesia dan Timor Leste memang sangat dekat, bahkan perbatasan langsung. Menariknya, hal ini membuat banyak warga Timor Leste bisa melihat acara televisi Indonesia, apalagi jika mereka memasang parabola atau televisi berbayar. Karena melihat acara televisi Indonesia, otomatis mereka masih tetap memahami bahasa Indonesia. Di lain sisi, banyak anak-anak Timor Leste lulusan di universitas-universitas di sekitar Indonesia yang bekerja di institusi-institusi penting di negara ini, sehingga bahasa Indonesia bukanlah hal yang baru bagi masyarakat-masyarakat di sini. Tahu nggak sahabat CL TV, banyak warga Timor Leste lebih suka dengan film-film atau sinetron Indonesia daripada drama dari Portugal atau negara-negara dengan bahasa Portugis lain seperti Brasil, Mosambiki, dan negara-negara yang lain. Memang sejak Timor Leste merdeka, bahasa Indonesia sudah nggak lagi diajarkan ke anak-anak sekolah di sini. Meskipun begitu, bahasa Indonesia ternyata masih dipakai sebagai salah satu bahasa kerja. Jadi, kalau kamu pergi ke pasar, bukan hal yang aneh menemukan orang yang masih melakukan transaksi dengan bahasa Indonesia. Bahkan banyak toko-toko memiliki belahun Cina, kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi. Meski begitu, hampir di seluruh percakapan sehari-hari, warga Timor Leste lebih suka memakai bahasa Tetun dan Portugis. Nah, kalau urusan akademis atau penulisan formal, bisa memakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Menariknya, hal ini membuat banyak anak SMA di sana yang mengerjakan tugas akhir dengan bahasa Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan mahasiswa atau dosen yang melakukan kajian ilmiah. Meski banyak orang Timor Leste yang memiliki nama yang berbau Portugis, ternyata penutur bahasa Portugis di sana nggak begitu banyak. Hal ini disebabkan oleh larangan bahasa ini saat Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Meski setelah merdeka, kampanye penggunaan kembali bahasa Portugis digalakkan. Banyak generasi muda yang nggak begitu meminatinya. Mereka lebih suka memakai bahasa Tetun yang memang lebih menunjukkan jati diri bangsa Timor Leste. Menurut laporan pembangunan PBB 2006, kurang dari 5% dari warga Timor Leste mampu berbahasa Portugis dengan fasih. Meski begitu, banyak pakar bahasa di Timor Leste yang mempertanyakan laporan tersebut. Menurut Institusi Linguistik Nasional Timor Leste, penutur bahasa Portugis di sana diperkirakan sudah mencapai 25% dari total populasi. Menariknya, di Timor Leste ternyata juga ada banyak bahasa daerah. Beberapa di antaranya adalah Waimua, Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, Galolen, Habun, Lolen, Kawaimina, Komak, Makalero, Makasai, Mambai, Tokodede, Wetarese, dan lain-lain. Berjumlah 34 bahasa yang terkandung di badan bumi Lorosae. Meski sudah lama merdeka, masih banyak orang Timor Leste yang memahami bahasa Indonesia.
Jadi untuk warga negara Indonesia yang mau melakukan kunjungan ke Timor Leste tak perlu bingung. Sebab bahasa Indonesia di sini masih sangat populer yang bisa diomongi oleh anak-anak SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tetapi hanya memakai seperti kata bantu macam yang penting, kecuali, mungkin, daripada, pernah, dan bahasa matematik lain, perkalian, pembagian, dan pertambahan. Perlu diingat, di perguruan tinggi beberapa universitas yang masih juga menggunakan tugas akhir dengan memakai bahasa Indonesia dalam penulisannya. Tetapi untuk pengujian skripsi, di sini mahasiswa mempresentasikan dengan bahasa Tetun. Nah, ini dia penjelasan tentang masyarakat Timor Leste yang masih menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Salam Sial TV.